Di sini, Ustazah akan menjelaskan penggunaan dari media digital dengan menggunakan link. Jadi, pembelajaran kelas daring kita akan Ibu sharing yang di situ terdapat absensi dan materi serta latihannya. Nah, untuk linknya kalian bisa dapatkan di deskripsi di YouTube ini ya. Kita masuk ke kelas bahasa Arab Ustazah Marwa. Kita klik linknya. Ada absensi, materi pembelajaran, latihan soal, tugas, dan tanya Ustazah. Nah, pertama kita ke absen dahulu. Jadi diharapkan kalian semua sudah absen sebelum masuk ke materi. Di sini ada nama lengkap, kehadiran, dan keterangan. Diisi semua ya. Kemudian ke materi pembelajaran. Nah, materi ini Ustazah buat dengan PowerPoint. Nah, kita akan mempelajari bab kedua, yaitu macam-macam isim mufrad, musanna, dan jamak. Di sini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis bentuk, makna, fungsi dari susunan gramatikal isim mufrad, musanna, jamak dalam sebuah wacana sesuai konteks. Kemudian menyajikan hasil analisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal isim mufrad, musanna, jamak dalam kalimat sesuai dengan konteks. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan kata benda yang berbentuk mufrad, musanna, jamak. Yang kedua, mampu membedakan kata benda yang berbentuk mufrad, musanna, jamak. Yang ketiga, mampu melengkapi kalimat dengan kata benda yang berbentuk mufrad, musanna, jamak. Dan yang terakhir, mampu menata kalimat sempurna dengan memasukkan kata benda yang berbentuk mufrad, musanna, jamak. Materi yang akan kita pelajari ada 3 poin. Yang pertama, mufradat al-jadidah, mufradat baru. Yang kedua, al-mustalahat al-jadidah, istilah-istilah baru. Dan yang ketiga, al-qawaid, kaidah kebahasaan. Kita masuk yang pertama, al-mufradat al-jadidah. Nah, di sini ada 6 mufradat baru. Ustazah akan melafalkan bagaimana pelafalannya. Kemudian kalian diharapkan menghafalkan mufradat ini. Oke? Yaitu pertama, mutajawirun, bersebelahan, al-muhazzabu, sopan, doyakoyu, doyiku, mengganggu, mak'adun, tempat duduk, kholian, kosong, syahada, yusyahidu, menyaksikan. Poin yang kedua yaitu al-mustalahat al-jadidah, istilah-istilah baru. Nah, istilah-istilah baru ini yaitu ziyadah alif atau ya dengan nun, yang artinya tambahan alif dan nun atau ya dan nun, dan hadfun nun, membuang nun. Kaidah tadi, istilah-istilah tadi akan berhubungan dengan al-qawaid. Macam-macam isim yaitu isim mufrad, musanna, dan jamak. Isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan makna tunggal laki-laki atau perempuan. Contohnya seperti nama seseorang, Zaid, Zaidun, pintu, babun, jendela, nafidatun, orang muslim, muslimun. Untuk isim musanna adalah kata benda yang menunjukkan dua laki-laki atau perempuan dengan menambahkan alif dan nun ketika tingkah rafa, dan ya nun ketika tingkah nasab dan jar dari kata tunggalnya. Dan nunnya harus dibaca kasroh. Jadi pastikan untuk isim musanna itu nunnya dibaca kasroh. Kadang-kadang nun dihilangkan karena kata itu disandingkan atau diidofakan kepada kata lain. Nah, contoh-contoh ini saya ambil dari contoh isim mufrad. Ada yaitu 2 Zaid, 2 pintu, 2 jendela, 2 pengendara mobil. Nah, Zaidun ditambah alif dan nun atau ya nun menjadi Zaidani atau Zaidaini. Pintu, babani, babaini, jendela, nafidatani, nafidataini. Nah, untuk yang terakhir ini yaitu contoh dari hadfun nun. Jadi aslinya itu 2 pengendara mobil, bahasa Arabnya rokibani sayaro. Tapi ketika ada sayaro itu kan diidofakan. Kalau rokiban saja itu merupakan isim musanna. Tetapi karena disandingkan atau diidofahkan dengan kata lain yang
bentuk isim ini yaitu as-sayyarah, maka menjadi raqibas sayyarah. Nah, setelah isim musanna, selanjutnya yaitu isim jamak. Nah, isim jamak adalah kata benda yang menunjukkan makna lebih dari dua. Jamak ini dibagi menjadi tiga, jamak taksir, mudzakkar salim, dan muannats salim. Untuk jamak taksir yaitu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya dan sering berharokat dhammah. Contohnya yaitu maq'adun, jamaknya itu merupakan mufrad maq'adun. Kemudian jamaknya adalah maq'adun. Nah, jamak taksir itu biasanya kita lebih utama gitu kan, dihafalkan. Jadi ada macam-macam mufrad ke jamak itu dari jamak taksir dihafalkan. Kemudian jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan makna laki-laki ketika rofa ditambah dengan nun, dan ketika nasab ditambah dengan ya nun, nasab dan jar. Contohnya muslimina dan muslimuna. Nah, untuk di jamak ini sama-sama menggunakan ya dan nun. Tetapi kalau di tasniyah itu muslimah ini, sedangkan di jamak itu muslimina. Yang ketiga yaitu jamak muannats salim, jamak yang menunjukkan makna perempuan. Ketika rofa ditambah alif ta'atun, dan ketika nasab dan jar ditambah alif ta'atin. Contohnya muslimatun dan muslimatin. Semangat belajar. Oke, anak-anak. Kita kembali ke dashboard utama ya. Terus kita ke latihan soal. Nah, di sini tadi perhatikan dan pahami. Jangan lupa isi nama terlebih dahulu. Di situ terdapat wacana. Nanti kalian cari isi mufrad, musanna, dan jamak dari teks berikut ya. Kemudian dijelaskan sebabnya itu bagaimana. Misal, kalau merupakan isim tasniyah atau musanna itu tandanya ada alif nun atau ya nun, seperti itu ya. Kemudian ini terdapat soal dengan mengisi kata-kata yang kosong, titik-titik yang kosong itu dengan menggunakan kata al-musafiru, al-musafironi, al-musafiruna. Jadi kalian bisa memasukkan salah satu dari tiga isim tersebut ke dalam soal. Dan silakan dikirim. Setelah latihan soal, ke tugas. Nah, di sini ada beberapa tugas nanti dikerjakan. Yang pertama yaitu ubahlah isim yang bergaris bawah menjadi musanna. Contohnya al-babu kabirun, itu menjadi al-babani kabirun. Nah, itu yang nomor 1 sampai 8 dikerjakan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ubahlah isim yang bergaris bawah menjadi musanna. Gusala Abdul Qadir uzunahu. Nah, di sini yang dimusanakan adalah uzunan. Uzunahu tersebut dimusanakan menjadi uzunaihi. Kemudian dikerjakan dari 1 sampai 6. Selanjutnya, ubahlah isim yang bergaris bawah menjadi jamak. Nah, contohnya zahaba al-hadiru menjadi zahaba al-hadiruna. Jadi yang dirubah hanya yang di garis bawah itu menjadi jamak. Kemudian kerjakan nomor 1 sampai 9. Yang terakhir yaitu isim yang bergaris bawah menjadi jamak. Nah, ini jamak muannats salim. Contohnya sarat as-sayyaratu. Menjadi ini merupakan mufrad. Jadi dijamakkan as-sayyaratun, seperti itu. Nah, terakhir yaitu setelah tugas tanya ustazah. Nah, kalian bisa tanya ke ustazah tentang materi ataupun penjelasan mengenai soalnya atau tugasnya ataupun materinya kepada ustazah yang belum paham ya. Silakan klik. Nanti akan langsung terhubung ke kontaknya ustazah.